Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan terkait cara pengisian dari Sipades versi online. Yang langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita masuk ke bagian perangkat ya. Kita isi terlebih dahulu namanya. Di sini ada 01 kepala desa, 02 sekretaris desa, kaur umum. Kodenya kita masukkan nomor WA, kemudian kita masukkan tim inventarisasi ya. Di sini yang pertama kita 1, 2, 3 ini kita masukkan terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya kita masukkan dan foto di sini wajib ya. Tanpa foto kita tidak bisa memasukkan data ini. Saat sudah semuanya nanti akan masuk ke sistem ya. Kemudian setelah ini selesai, apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua yaitu kita mengisi di bagian RPJM. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya ya, silahkan kawan-kawan isi RPJM sesuai dengan RPJM yang ada. Di sini kita ada menu tambah ya. Dan sekali lagi dokumen perdes RPJM ini wajib kita masukkan. Di sini periodenya tahun berapa? Tahun 2020 sampai tahun 2025. Kemudian nomor perdes RPJM, tanggal terbitnya kita masukkan dan kita scan terlebih dahulu perdes RPJM baru kita simpan. Setelah kita simpan nanti akan muncul seperti ini ya. Saat kita klik nanti akan muncul di sini ya. Ini terkait perdes APBDes, terkait perdes RPJM ya. Nanti setelah ini selesai, yang kedua kita memasukkan di bagian RKP. RKP di sini kita masukkan, kalau RPJM tadi kan 5 tahun. Kalau RKP ini setiap tahun kita masukkan, mulai tahun yang diminta adalah tahun 2018 sampai tahun 2022 ya. Di sini silahkan scan terlebih dahulu, hampir samalah ya caranya memasukkan RPJM dengan RKP. Kemudian APBDes sama, APBDes di sini adalah setiap tahun mulai tahun 2018 sampai tahun 2022. Nah, setelah ini selesai, nanti baru kita bisa melanjutkan ke bagian perencanaan. Yang perlu diingat ya, silahkan pastikan data yang kita masukkan di dalam perencanaan ini fix dan benar. Jadi jangan simpan data ini sebelum kawan-kawan merasa yakin ya. Sebelum merasa yakin jangan disimpan. Alasannya kenapa? Karena di dalam perencanaan ini tidak ada fitur hapus data ya. Jadi kalau kita sudah salah sekali menginput, maka data ini juga tidak akan pernah bisa dihapus ya, khusus di bagian perencanaan. Nah, cara pengisian di dalam perencanaan ini kita masukkan tahun anggarannya tahun 2020, kemudian kita pilih perdesnya sesuai tahun yang kita pilih. Nah, nanti secara otomatis ini akan ngelink dari master ya, dari ini ya, RPJM, RKP, APBDes. Ini RPJM-nya. Kemudian kita masukkan di bagian RKP-nya. Dan di sini ini perdes APBDes. Kita masukkan, kita pilih bidangnya. Tadi kita mau masukkan di bagian perencanaan ini di bidang pemerintah desa. Kawan-kawan bisa melihatnya di APBDes. Nah, kemudian ini kan pemerintah desa, kemudian subbidangnya berapa? Apakah 1.1 atau 1.2? Kita masukkan 1.2 aja ya, terkait sarana prasarana. Kemudian di sini kita pilih jenis kegiatannya. Jenis kegiatan di sini ada, kita masukkan aset perkantoran ya. Di sini paketnya apa? Yaitu kita membeli apa gitu ya. Kemudian di sini lokasi,
lokasinya di mana tempat aset ini berada, kemudian volume, ini volume kegiatannya berapa banyak, anggaran habisnya berapa, ini bisa kita lihat di dalam APBDes ya. Kemudian dana yang kita gunakan itu apa, apakah dana desa atau dana yang lainnya, kita bisa masukkan ke dalam sistem ini. Nah, yang perlu kita lakukan setelah ini adalah kita save ya, kita save ini agar data kita masuk ya. Nanti kalau sudah masuk maka akan muncul seperti ini ya. Dan ini tidak akan bisa ya. Di sini ada ya cara menghapusnya ya. Di sini komplit ya. Di sini kita bisa menghapusnya di sini ya. Di menu action ya. Di sini ada menu action, kita bisa menghapus data-data ini ya. Mana yang tidak benar, kita bisa menghapusnya. Maaf meralat perkataan saya tadi ya. Di sini bisa kita hapus sesuai dengan yang terjadi kendala tadi. Kemudian di bagian setelah kita selesai, kita masuk di bagian pengadaan. Yang perlu kita ingat, di sini saat kita sudah tutup transaksi, ya, kita sudah tutup transaksi, ini menu action hapus ini tidak ada, ya. Di sini hanya akan muncul seperti ini, jadi kita harus melampirkan foto ya, melampirkan foto dan memasukkannya. Nah, di sini setelah tutup transaksi kita kembali lagi tidak ada menu hapus di sini. Jadi alangkah lebih baiknya ketika semua itu belum fix, kawan-kawan bisa melakukan seperti ini. Ini jangan dilakukan tutup transaksi terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa melakukannya ya. Kita bisa menghapusnya kalau data belum benar. Kita juga bisa mencetaknya ya. Yang penting kita bisa mencetaknya terlebih dahulu. Jadi jangan tutup transaksi sebelum data itu fix. Nah, di sini ada salah satu contoh tadi sudah saya buat. Kemudian registrasi di sini. Registrasi ini muncul apabila dokumen itu telah tutup transaksi. Ya, jika sudah tutup transaksi maka akan masuk ke dalam registrasi label aset. Ya, di sini akan masuk. Nanti setelah kita ini berikan label, kemudian selanjutnya kita masuk ke kondisi barang. Kita masukkan data kondisi barang itu seperti apa, apakah barang itu baik atau barang itu sudah rusak ringan atau rusak berat. Kita masukkan tahun, kita pilih, nanti secara otomatis akan menampilkan data tahun 2022. Nah, di sini sudah masuk statusnya ini baik ya. Ini statusnya baik. Kita isi di sini ya. Kita masuk di menu sini. Kemudian kita nanti masuk, kita di sini ada actionnya ya. Kalau belum kita tutup transaksi, tapi kalau sudah tutup transaksi ini tidak bisa dirubah kembali. Jadi pastikan data itu benar sebelum kawan-kawan menutup transaksi tersebut ya. Ini setelah itu kita masuk ke kapitalisasi. Kapitalisasi barang di sini terkait dengan menunjukkan jumlah anggaran ya. Kawan-kawan bisa memasukkan di kapitalisasi ini. Nah, jadi sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.